Kita akan mempelajari tentang ajaran dan praktek yang ada di gereja-gereja karismatik, dan kita mulai hari ini ya di bulan kedua dengan satu fenomena di dalam gereja mereka, yaitu bahasa lidah. Nah, kalau kita baca tadi di Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dianugerahkan dan mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka hal pertama ya, karunia pertama yang diberikan kepada orang percaya pada waktu itu adalah karunia berbahasa lidah. Nah, dan dalam sejarahnya gereja Pentakosta yang dimulai ya di awal abad ke-20, berarti sudah 100 tahun ya. Nah, awal mulanya itu juga karena perkumpulan mereka itu merasa mereka bisa berbahasa lidah. Ya. Dan bahasa lidah ini menjadi satu ciri yang utama ya di dalam gereja-gereja Pentakosta, dan kemudian juga merambat sampai yang kita kenal sebagai gereja-gereja karismatik. Nah, perbedaan Pentakosta dan karismatik itu bagaimana? Nah, Pentakosta itu ada sebuah denominasi. Ya, seperti kita Alkitab Presbyterian ada sebuah denominasi. Jadi pada awalnya hanya gereja-gereja Pentakosta, mereka itu yang mengaku mempunyai karunia-karunia Roh Kudus ini seperti berbahasa lidah. Gereja-gereja lainnya, gereja Baptis, Presbyterian, Metodis, bahkan gereja Katolik itu tak ada yang punya mengaku berbahasa lidah. Ya. Jadi awal mulanya ini hanya ada di gereja-gereja Pentakosta di awal abad ke-20. Tetapi karena hal ini sangat menarik, ya, jadi lambat laun gereja-gereja lain ya, yang tadi saya sudah sebut ya, seperti Metodis, Baptis, bahkan Presbyterian, bahkan Katolik, ya mereka juga merasa kita juga mempunyai karunia berbahasa lidah. Tapi gereja-gereja tidak akan mau disebut gereja Pentakosta. Itulah sebabnya mulai tahun 60-an, semua gereja-gereja apapun juga denominasinya, kalau mereka mengaku ya mempunyai karunia-karunia roh seperti ini, maka mereka secara bersama-sama ya semua disebut sebagai gereja karismatik. Dan karisma itu adalah karunia artinya. Nah, jadi kalau sekarang kita menyebut gereja karismatik, pada dasarnya kita tidak tahu kita lagi berbicara tentang gereja Baptis kah, atau Presbyterian kah, atau bahkan Katolik. Karena gereja karismatik itu adalah sebuah nama yang generik, ya, yang mengcover banyak denominasi. Siapapun juga, gereja manapun juga, kalau dia mengikuti ajaran-ajaran di gereja-gereja karismatik, maka mereka menyebut dirinya karismatik. Ya. Nah, mudah-mudahan tapi tidak ada yang karismatik. Itu harapan saya. Nah, saudara-saudara, yang mau kita bahas pertama-tama tentang bahasa lidah. Ya, sampai sekarang itu masih dipraktikkan di gereja-gereja mereka. Kalau kamu ikut ya kebaktian mereka melalui YouTube, itu masih dipraktikkan itu. Jadi sebetulnya apa itu bahasa lidah itu? Nah, apakah bahasa lidah ini adalah satu bahasa yang bisa kita pelajari? Karena saya dengar ya di sejumlah gereja karismatik, mereka juga melatih jemaatnya agar bisa berbahasa lidah. Dia mengaku tak bisa, ya mereka latih dia membunyikan. Nanti setelah dia lancar, nah dia bilang inilah bahasa lidah. Kamu tak bisa berbahasa lidah. Apakah bahasa lidah ini bisa dilatih? Kemudian bahasa lidah ini bahasa manusia atau bahasa apa?
Kemudian mereka juga berbicara tentang bahasa malaikat. Apakah ada yang namanya bahasa malaikat? Nah, ini adalah beberapa hal yang mau saya jelaskan di sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa lihat dengan baik dari kitab suci dan mempunyai pemahaman yang baik tentang apa itu bahasa lidah. Nah, definisinya ya, kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul, bahasa lidah ini adalah suatu kemampuan untuk menggunakan sebuah bahasa manusia yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Jadi kalau kita orang Indonesia umpamanya, kamu pergi ambil satu kursus bahasa Inggris, ya, mau kita belajar beberapa bulan, kemudian kita mulai bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa induk kita. Jadi walaupun nantinya kamu bisa menggunakan bahasa Inggris, itu tidak bisa dibilang itu ada karunia bahasa lidah. Kenapa? Karena kemampuan kita menggunakan bahasa Inggris ini kita pelajari. Sama juga mungkin ada yang mau bekerja ke luar negeri. Ya, katakanlah kita mau pergi kerja di Dubai, ya, ke Dubai ya. Nah, mungkin selain kita mengusahakan bisa berbahasa Inggris, mungkin kita berpikir saya akan lebih baik, lebih efektif kalau saya juga bisa menggunakan bahasa Arab. Jadi kamu pergilah, sign up, belajar satu kursus bahasa Arab 6 bulan. Jadi ketika kamu tiba di situ, ya sederhananya kita pun bisa berkomunikasi dengan orang sana dengan bahasa Arab. Yang dari sejak kecil sampai kita dewasa kita tak bisa pakai. Tapi ini pun bukan bahasa lidah, bukan karunia bahasa lidah. Kenapa? Karena kita belajar. Kita ambil kursus, kita belajar. Jadi bahasa asing yang bagaimanapun juga, kalau kamu belajar, lalu kamu bisa gunakan, itu bukan termasuk karunia bahasa lidah. Karunia bahasa lidah adalah sebuah anugerah daripada Roh Kudus. Diberikan dengan cara yang ajaib, tanpa kamu pernah belajar, kamu bisa tiba-tiba saja begitu menggunakan bahasa tersebut. Umpamanya ya, dulu waktu saya sekolah, kita sering disuruh ke satu desa kecil gitu loh, di perkebunan kelapa sawit, namanya layang-layang. Ada yang pernah pergi? Tak ada yang pernah pergi? Yang FEBC student? Nah itu perkebunan yang kerja itu semua orang India itu. Jadi kita akan ke sana, biasanya Jumat siang ya, habis makan siang kami akan ke sana, kadang-kadang naik kereta api, kadang-kadang ada guru kami bawa mobil, kita masuk beberapa jam lah sampai situ. Lalu kita akan ke rumah-rumah itu, kumpul ke anak-anak India semua. Dan minggu malamnya kita kumpulkan pekerjanya, India juga itu, bikin kebaktian. Kalau umpamanya ya, di situ saya berkhotbah, tiba-tiba saya berkhotbah dalam bahasa India gitu, tanpa pernah belajar, ya. Tiba-tiba waktu saya khotbah itu, saya tidak mau khotbah dalam bahasa Inggris, lalu pakai penerjemah orang India itu. Saya tiba-tiba bisa mengeluarkan bahasa India. Itu namanya karunia bahasa lidah. Suatu bahasa yang tak pernah dipelajari, tapi bisa kita gunakan karena diberikan oleh Roh Kudus secara ajaib. Itulah bahasa lidah. Oke, nah, jadi kalau kita tanya, apa itu bahasa lidah? Definisinya adalah sebuah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus dengan ajaib, yang bisa kita gunakan tanpa pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi, kalau pada masa sekarang, di gereja-gereja, kalau seseorang itu harus dilatih dulu, kemudian dikatakan dia bisa berbahasa lidah,
itu pasti bukan bahasa lidah. Kemudian kalau dia bisa mengatakan dia bisa berbahasa lidah, tapi bahasanya bukan bahasa manusia, itu juga bukan bahasa lidah. Poin ini akan saya jelaskan nanti di bawah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi bahasa lidah ini adalah sebuah karunia menggunakan sebuah bahasa. Tapi pertanyaannya adalah bahasa lidah ini apakah adalah sebuah bahasa manusia? Ya, ini pertanyaannya itu. Karena yang kita dengar sekarang kan bukan bahasa manusia. Kalau kita pernah di gereja karismatik dan kamu dengar mereka baik pendetanya atau jemaatnya ketika berbahasa lidah, kita kan tahu itu bukan bahasa manusia. Tapi menurut kitab suci, contoh yang ada dalam kitab suci, ketika kitab suci berkata tentang bahasa lidah, tentang karunia ini, yang dibicarakan itu adalah bahasa manusia atau bahasa bukan manusia. Maka tadi kita membaca dari Kisah Para Rasul. Di pasal kedua ayat ke-9 sampai ke-11. Di situ ada 15 jenis bahasa. Karena di situ ada suku-suku bangsa dari 15 daerah. Mendengar bahasa mereka sendiri. Orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia. 6. Orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia. 10. Orang Mesir, orang daerah Libya, orang Roma. 13. Orang Kreta, orang Arab. 15. Rasul-rasul itu bisa berbahasa. Mereka tanpa mengerti, ya. Mereka itu berbicara menggunakan bahasa mereka sendiri. Apakah mereka lagi berbicara dengan bahasa Aram yang jadi bahasa umum orang pada itu, atau mereka berbahasa pakai Yunani? Mereka berbicara, ya seperti saat ini saya lagi berbahasa Indonesia, bicara dalam bahasa Indonesia. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang dari 15 daerah itu mendengar bahasa dan bahasa mereka sendiri. Jadi ini adalah sebuah mujizat dalam mendengar. Mujizat dalam mendengar. Walaupun Rasul itu berkata-kata dalam bahasa dia, tapi yang didengar oleh orang itu adalah bahasa dari daerah mereka sendiri. 15 daerah, 15 jenis bahasa atau dialek yang didengar pada saat tersebut. Tapi semuanya ini adalah bahasa. Jadi karunia berbahasa lidah itu ada karunia mengucapkan sebuah bahasa. Bahasa yang dimengerti. Karena di ayat ke-11 dikatakan mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Di waktu mereka mendengar, mereka mengerti apa yang didengarkan. Ya. Kalau suara saja, bunyi saja, kita bisa mendengar bunyi. Tapi kalau bunyi itu bukan sebuah bahasa, kita hanya mendengar sesuatu yang bising. Tapi kita tidak bisa menangkap maknanya. Bunyi ini artinya apa? Kita tak akan bisa tangkap. Tapi orang-orang ini, 15 daerah, mereka semua mengerti apa yang dibicarakan oleh para rasul. Mereka tahu yang didengarkan itulah hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Jadi mereka itu betul-betul mendengar sebuah bahasa. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa karunia bahasa lidah ada karunia untuk menggunakan sebuah bahasa manusia. Nah, jadi kalau kita bicara bahasa, apa yang kita maksudkan? Nah, sebuah bahasa itu punya tata bahasanya. Ya. Sebuah bahasa itu punya
kosakata yang beraneka ragam. Sebuah bahasa itu punya intonasi waktu kita ucapkan. Dan sebuah bahasa itu punya unsur-unsur lainnya. Yang ketika kita lihat, barulah kita bisa bilang ini adalah sebuah bahasa. Jadi kita orang Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia, ada tata bahasanya. Dan kita belajar bahasa Inggris, dia ada tata bahasanya. Dan mereka tidak sama tata bahasanya. Kosakata, ya kita punya kamus kan, kita beli kamus. Kamus 100.000 kata, betul tak? Waktu kita dulu ya bahasa Indonesia kamusnya semua gitu, 100.000 kata, 300.000 kata, banyak sekali kosakata. Ya karena kata-kata yang berbeda itulah bisa membawakan arti makna yang berbeda-beda. Jadi untuk manusia berkomunikasi, untuk menyampaikan ide yang begitu beraneka ragam, maka dibutuhkan kosakata yang luas sekali. Ya sehingga makna, maksud kita itu semua bisa disampaikan dengan tepat. Nah kalau dalam bahasa Tionghoa, setiap kata itu ada intonasinya. Salah intonasi maknanya pun lari. Kalau bahasa Indonesia memang tidaklah. Tak ada intonasi kan. Kamu mau baca dia rata, mau dia turun naik, ya tetap maknanya sama. Tapi kalau bahasa Mandarin tidak bisa. Kamu salah intonasi, salah maknanya. Jadi sebuah bahasa demikian. Punya tata bahasa yang kita harus belajar dengan sangat tekun. Ya untuk gunakan bahasa itu dengan benar. Punya kosakata yang banyak sekali. Lalu ketika kita bandingkan dengan bahasa lidah yang ada di gereja sekarang, itu bukan bahasa. Karena apa? Kalau kamu rekam hal-hal yang diucapkan dalam bahasa lidah, itu tak ada kosakata, itu hanya bunyi dengan nada yang berbeda-beda itu saja. Dan bedanya pun tidak banyak variasinya. Karena bunyi itu bisa kita buat berapa macam variasi, tak ada. Intonasinya itu terbatas sekali. Jadi hanya bunyi yang diulang-ulang, tanpa ada tata bahasanya, tanpa ada kosakata yang berbeda-beda, hanya bunyi dengan nada yang berbeda-beda, itu bukanlah sebuah bahasa. Nah, jadi ketika kita melihat dalam Kisah para Rasul dan menemukan bahwa karunia berbahasa lidah adalah kemampuan berbahasa yang punya tata bahasa, punya kosakata, punya intonasi dan hal-hal lain, maka bahasa-bahasa yang diakui sebagai bahasa lidah pada masa sekarang itu sama sekali bukanlah sebuah bahasa. Itu hanyalah bunyi-bunyi bising yang tak punya makna. Dalam bahasa Inggris namanya gibberish. Hanya bunyi. Bunyi yang tak punya makna. Nonsense itu. Nah. Jadi ini hal kedua. Bahasa lidah adalah bahasa manusia. Ya. Jadi kita lihat baik-baik. Ketika Roh Kudus untuk pertama kalinya, waktu dimulai memberikan karunia kepada manusia, maka anugerah yang pertama itu adalah bahasa lidah. Dan bahasa lidahnya itu adalah bahasa manusia. Jadi jangan kita bilang bahwa ada itu yang bahasa lidah yang bukan bahasa manusia. Ketika anugerah diberikan, bahasanya ada bahasa manusia, kita tidak boleh lalu bilang ada lagi anugerah bahasa lidah yang lain yang bukan merupakan bahasa manusia. Kita tak mempunyai dasar untuk mengatakan hal itu. Karena tidak ada ayatnya mengatakan kita berbahasa dengan bunyi yang tak punya makna itu bahasa lidah. Tak ada. Yang ada pada kita adalah bahasa lidah yang merupakan bahasa manusia. Ya. Roh Kudus yang menuliskan kitab Kisah para Rasul, Roh Kudus yang mendorong Paulus menulis nanti di kisah di 1 Korintus pasal 13 ada Roh Kudus yang sama. Di Roh Kudus yang sama yang dengan jelas-jelas memberikan bahasa manusia sebagai anugerah bahasa lidah. Maka di tempat lain ketika Roh Kudus mendorong Paulus menulis dalam bahasa lidah, maka bahasa lidah dia masuk itu juga adalah bahasa manusia, bukan bahasa yang lain. Nah, sekarang kita lihat hal yang ketiga. Karena mereka juga tahu, orang Kasper juga tahu tuh.
bahwa bahasa yang mereka gunakan itu sama sekali bukan bahasa. Jadi kalau dibandingkan ke Kisah Para Rasul, nampak sekali bahwa mereka itu salah. Lalu berdasarkan apa mereka mengemukakan bahwa mereka bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang tanpa makna itu dan mengatakan itu adalah bahasa lidah? Mereka bilang itu adalah bahasa malaikat. Kalau orang bicara seperti itu, kita jadi susah gitu loh. Di Kisah Para Rasul kita melihat orang berbicara sebagai bahasa manusia, lalu mereka bilang bahasa dia adalah bahasa malaikat. Nah sekarang kita bertanya, apa dasarnya kamu bilang bahasa lidah kamu itu adalah bahasa malaikat? Dan mereka kemukakan satu ayat. Dan kita akan mengevaluasi apakah ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa bahasa lidah itu adalah bahasa malaikat. Ya, kita lihat Kisah pasal 1 Korintus pasal ke-13. Satu Korintus pasal ke-13 ya, Bapak Ibu saya bacakan, kamu dengar baik-baik ya. Nah, Paulus dia menulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gereja Korintus punya isu dengan bahasa lidah ini. Mereka punya isu dengan karunia-karunia roh yang semuanya bersifat adikodrati, supernatural, semua bersifat ajaib. Nah, pada masa awal gereja, Tuhan memang memberi kepada gereja anugerah-anugerah yang sifatnya supernatural ini. Ya, sebagai bukti kepada orang lain, masyarakat luas, bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul itu sungguh-sungguh berasal dari Allah yang benar hidup. Buktinya ini, hal-hal yang ajaib, termasuk bahasa lidah. Ya, itu ajaib sekali. Itu tujuannya. Tetapi di gereja Korintus, hal-hal tentang karunia-karunia ini terjadi penyimpangan. Ya, ada orang yang ingin sekali punya karunia ini, masalah menyalahgunakan. Ada yang merasa kalau saya bisa mempunyai karunia ini, saya ini lebih rohani. Jadi ada kesombongan rohani dan timbul kesalahpahaman di dalam gereja di Korintus. Jadi Rasul Paulus menulis pasal 13, pasal 14 itu untuk memberikan penjelasan, mengoreksi ya, sehingga gereja Korintus ya bisa menggunakan karunia Tuhan ini dengan benar. Dia bilang kepada mereka, ya, sekalipun ya, kalaupun aku ini bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Jadi maksudnya Paulus bilang, kalau ya, sekalipun saya ini bisa berbahasa Yunani, bisa berbahasa Aram, bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa Latin, ya, saya bisa berbahasa orang India, saya bisa berbahasa orang Sakson, orang Inggris, atau bahasa siapapun. Ada bangsa apa di dunia bangsa itu, ada bahasa apapun di dunia bangsa itu, kalau saya bisa juga gunakan semua bahasa ini. Saya bilang, kalaupun saya bisa menggunakan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku ini sama seperti gong yang berkumandang, tak ada artinya, bising saja. Jadi ayat ini sebetulnya Rasul Paulus bukan lagi berbicara bahwa ada atau tidak bahasa malaikat. Dia sebetulnya lagi berbicara bahwa hal yang utama itu adalah kasih. Ya, kasih itu bersentuhan dengan orang lain. Ya, kasih bisa menghibur, kasih bisa mempersatukan,
Ya, kasih bisa membangun. Rasul Paulus bilang di dalam gereja yang lebih utama itu adalah kasih. Karena kasih itu mempunyai manfaat yang besar kepada jemaat. Kalau kamu bisa berbahasa begitu banyak macam, apa gunanya? Gunanya untuk kamu sendiri. Nah itu poinnya ayat ini. Ya, dia mau bilang yang harus kamu cari ya, sesungguhnya bukanlah karunia-karunia untuk bisa berbahasa lidah atau karunia-karunia lainnya. Yang harus kamu cari adalah adanya kasih. Ya, kasih di dalam kehidupan kamu, kasih dalam kehidupan di gereja. Itu yang harus kamu cari. Karena itulah yang benar-benar penting, itulah yang utama. Nah, jadi dia bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kalau kita ingat ya, pelajaran bahasa kita waktu SMP, Pak SMA saya rasa. Ini namanya sebuah gaya bahasa. Dengar, ngerti? Masih ingat kan? Ini ada gaya bahasa hiperbola. Hiperbola adalah sebuah gaya bahasa sengaja membesar-besarkan sesuatu. Sengaja melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian. Jadi Paulus bukan bilang, aku ini bisa berbahasa semua manusia. Aku ini bisa berbahasa malaikat. Dia bukan bicara itu. Tapi dia bilang, sekalipun aku bisa. Nyatanya adalah dia tidak bisa. Ya, nyatanya adalah tidak bisa. Tapi kalaupun ya, kalau sampai terjadi aku bisa, itu pun masih lebih rendah kualitasnya, maknanya daripada kasih. Tapi jelas adalah dia tidak bisa. Paulus tidak pernah bisa menggunakan semua bahasa manusia. Nah, sekarang begini. Paulus bilang dia tak bisa menggunakan semua bahasa manusia. Dia pun tak bisa menggunakan bahasa malaikat. Ya. Jadi kita jangan bahas dulu, di bahasa malaikat ada atau tidak. Itu nanti kita bahas. Tapi dia bilang bahasa manusia itu semua ada kan, banyak kan. Tapi kok tak bisa ini. Bahasa malaikat ada tidak, nanti kita lihat. Tapi kalaupun bahasa malaikat ada, aku pun tidak bisa. Maka kita punya satu kesimpulan kita tarik. Kalaupun bahasa malaikat itu ada, Paulus pun bilang dia tak bisa gunakan. Sama seperti dia tidak bisa gunakan semua bahasa dunia ini. Kalau Paulus pun tak bisa menggunakan bahasa malaikat, kita bisa gunakan bahasa malaikat? Itu pertanyaan untuk mereka jawab. Asumsikanlah bahwa bahasa malaikat itu ada. Tapi Paulus bilang, sekalipun aku bisa bahasa malaikat. Nah ingat sekalipun gitu loh. Maksudnya apa? Dia tidak bisa. Tapi kalau dia benar-benar bisa pun, dia bilang, ini masih tidak baik. Dia lagi bilang dia tak bisa bahasa malaikat. Jadi kalau Rasul Paulus tak bisa bahasa malaikat. Rasul Paulus yang begitu berdedikasi, berkomitmen, penyerahan dirinya, sampai dia punya kesaksian. Tuhan Allah pernah mengangkat dia ke langit yang ketiga. Dan melihat dan mendengar apa yang ada di surga. Dia pun mengatakan dia tak bisa menggunakan bahasa malaikat. Kenapa orang Kristen sekarang merasa dia bisa berbahasa malaikat? Kenapa orang-orang Kristen dan pendeta yang berdosa ini mengaku dia bisa berbahasa malaikat? Ya. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan Rasul Paulus? Kita yang dari segala segi jauh lebih tak berguna daripada Rasul Paulus. Paulus saja mengatakan dia tak bisa. Dan kita mengatakan kita bisa. Dan kita mengajar jemaat. Terlepas daripada jemaat itu orang bertobat atau belum bertobat, hidup dalam dosa, hidup dalam kesucian, kita ajarin mereka untuk berbahasa lidah. Dan kita bilang mereka bisa bahasa malaikat. Coba kita pikirkan, ya, di mana logikanya?
Kalau Rasul Paulus saja tak bisa berbahasa malaikat, kita berani mengatakan kita ini bisa berbahasa malaikat. Itu pun kalau kita asumsikan bahwa bahasa malaikat itu ada. Nah, jadi ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Itu maksudnya Paulus bilang dia tak bisa. Ya, dia bisa lah gunakan sejumlah bahasa. Tapi dia tak mungkin bisa gunakan semua bahasa. Dia pun tak bisa berbahasa malaikat ini. Oke, ini pertama. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin tidak ada bahasa malaikat itu. Hal yang satu ini tentu kita sulit menjawabnya. Ya. Korintus 13 ayat 1 maknanya adalah Paulus tidak mampu dan dia bilang kalau mampu pun masih kurang berguna daripada kasih. Itu intinya. Jadi adakah bahasa malaikat itu? Di Alkitab kita tak pernah membaca ada bahasa malaikat. Tak pernah disebut-sebut ada bahasa malaikat. Tak pernah ada contoh bahasa malaikat, tak pernah ada. Hanya karena di sini disebut dalam sebuah hiperbola tentang bahasa malaikat, maka ini diambil dan dijadikan dasar bahwa ada bahasa malaikat. Jadi kalau bahasa yang kami ucapkan, kami omongkan itu bukanlah bahasa manusia, tak ada tata bahasa, tak ada grammar, tak ada kosakata. Itu karena kami berbahasa malaikat. Ya, satu frasa kecil ini dijadikan untuk membangun sebuah doktrin, sebuah praktek berbahasa lidah dalam gereja. Ini sebetulnya ada sebuah cara mentafsirkan Alkitab dengan sangat salah gitu. Hanya satu kata, 2-3 kata gabungan gitu. Nah, kita bangun satu doktrin, satu praktik besar-besaran yang diutamakan dalam sebuah gereja berdasarkan 2 kata ini. Ini pasti sangat tidak punya dasar yang solid. Tapi itu yang terjadi. Ya, nah sekarang gini, ya apakah ada bahasa malaikat itu? Semua percakapan malaikat dengan Tuhan yang kita baca, umpamanya yang kita Ayub, kisah raja-raja, itu bahasa manusia, bahasa Ibrani. Yang kita temukan dalam perjanjian baru, itu juga ada bahasa Aram atau bahasa Yunani, bahasa manusia, yang manusianya bisa paham. Maria bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh malaikat itu. Ya, Zakaria pun bisa mengerti apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Jadi semua contoh berbahasa malaikat, di semua contoh di mana malaikat berbicara, itu semua ada bahasa manusia yang bisa dimengerti. Lalu apakah ada bahasa malaikat di mana ketika malaikat berbicara dengan malaikat pakai bahasa malaikat itu? Ya, ada tidak? Contoh di kitab suci ketika malaikat berbicara dengan Tuhan Allah, itu pakai bahasa Ibrani. Jadi apakah malaikat ada atau tidak berbicara di antara mereka dengan bahasa malaikat, kita tidak tahu. Ya, bisa ada, bisa tidak. Jadi kalau ada pun ya bahasa malaikat, maka bahasa itu hanya dipakai di antara malaikat dengan malaikat. Soalnya dengan Allah, dengan manusia, dia pakai bahasa manusia. Lalu yang paling penting lagi Bapak Ibu, di karismatik mereka berbahasa lidah, mereka bilang, saya kan berdoa kepada Tuhan. Ya kan? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya berbicara kepada Tuhan, saya pakai bahasa malaikat. Tetapi semua contoh di dalam kitab suci ketika manusia berdoa kepada Tuhan pakai bahasa manusia. Tak ada contoh manusia menggunakan bahasa malaikat. Nah, jadi kenapa pula kita sekarang mau berdoa kepada Tuhan, kita mau pakai bahasa lidah yang kita sebut sama-sama adalah bahasa malaikat.
Kita tak punya dasar untuk mengatakan hal seperti ini. Tak ada contohnya, tak ada pengajarannya. Jadi kita pakai bahasa mereka untuk apa? Pasti bukan untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa itu pakai bahasa manusia. Lalu kalaupun bahasa mereka itu ada, apakah kita mau gunakan untuk berkata-kata kepada malaikat, berdoa kepada malaikat? Kalaupun diasumsikan bahwa bahasa itu ada dan bahasa itu dipakai di antara malaikat dengan malaikat. Jadi ketika kita menggunakan bahasa malaikat, apakah kita bilang kita lagi berdoa kepada malaikat? Soalnya kalau berdoa kepada Tuhan, itu tidak pakai bahasa malaikat. Semua contoh pakai bahasa manusia. Tapi kita tidak boleh berdoa kepada malaikat. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat. Ada satu ayat di Kolose pasal 2 ayat 18. Ya, Kolose pasal 2 ayat ke-18, apa yang dia katakan di sini? Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Guru palsu ini yang beribadah kepada malaikat. Dan firman Tuhan di Kolose bilang, kita jangan mau ditipu oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ini catat baik-baik ini. Ya, kalau orang mengaku dia berbahasa lidah bersama malaikat, apakah kamu lagi beribadah kepada malaikat seperti yang dibicarakan oleh kitab Kolose ini? Karena di kitab Kolose ada guru palsu yang beribadah kepada malaikat. Jadi kalau kita bilang aku menggunakan bahasa malaikat, kamu lagi bicara kepada siapa? Kalaupun bahasa itu ada, apakah kamu lagi berbicara kepada malaikat? Nah, kita tak boleh beribadah kepada malaikat. Jadi Bapak Ibu, terlepas ya dari pertanyaan apakah bahasa malaikat ini benar ada atau tidak ada, bahasa ini bukanlah bahasa untuk kita. Ya, kita berbahasa manusia kepada Allah. Dan bahasa itu adalah bahasa manusia, bukan bunyi yang tak punya makna. Jadi kalaupun ada itu bahasa malaikat, biar itu antara malaikat dan malaikat. Tapi saya rasa tidak ada bahasa malaikat dengan malaikat. Karena sama sekali tidak disebut di kitab suci ada yang namanya bahasa malaikat. Ini hanya disebut dua kata ketika Paulus lagi menggunakan bahasa hiperbola, sengaja membesar-besarkan, melebih-lebihkan. Harusnya kita tangkap itu waktu tak ada bahasa malaikat. Seperti pokoknya kita sekarang bilang, ya kita bilang sekalipun aku ini bisa menggunakan bahasa kuda, gitu, ya kan? Mungkin kita pelihara kuda. Kudanya susah sekali diatur. Lalu kita bilang sekalipun aku bisa bahasa kuda. Kan tidak maksudnya adalah kuda itu punya bahasa itu. Ya, kita hanya ingin melebihkan suatu hal untuk memberikan satu penekanan. Nah, jadi apakah ada tidak ada, kita tidak perlu mengatakan pasti tidak ada. Tapi saya rasa kemungkinan besar memang tidak ada. Tapi kalaupun ada kemungkinan kecil ada yang namanya bahasa malaikat, itu juga bukan bahasa yang kita pakai. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan pakai bahasa manusia. Yang kita mengerti apa maksudnya itu. Nah, jadi inilah hal yang mau saya bicarakannya di awal ini tentang bahasa lidah. Pertama, bahasa lidah sama sekali bukan bunyi tak beraturan, yang tak punya makna yang kita dengar sekarang di gereja-gereja. Bukan itu. Bahasa lidah adalah bahasa manusia. Dan kita bisa menggunakan bahasa lidah itu bukan karena kita belajar, tapi karena diberikan oleh Roh Kudus secara ajaib. Ya, dan itu adalah bahasa manusia. Jadi minggu-minggu yang akan datang, ya kita akan pelajari terus terutama di 1 Korintus pasal 13 ini. Ya, supaya hal tentang bahasa lidah ini menjadi jelas ya untuk kita sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan memberikan kami bahasa sehingga kami bisa berkomunikasi satu sama lain dan berdoa kepada Tuhan Allah kami dan memahami apa yang kami ucapkan kepada Tuhan. Bapak, bantulah kami mempelajari tentang anugerah bahasa lidah ini sehingga kami bisa mengerti apa yang sesungguhnya dikatakan di dalam kitab suci. Bantulah kami Tuhan untuk bertekun di dalam mempelajari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.